Halo kawan perempuan Trit, selamat datang di kelas feminis. Pasti kita semua pernah melihat sekelompok perempuan berserikat atau berkumpul, membentuk sebuah komunitas atau organisasi yang fokus untuk membela hak-hak perempuan. Entah itu di sosial media atau di real life, mereka aktif menyuarakan keadilan mulai dari aspek pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Tapi kalau dipikir-pikir, apa ya yang membuat mereka gundah dengan ketidakadilan yang mereka alami? Dalam hidup bersosial, tanpa disadari ternyata perempuan dirugikan hanya karena identitasnya sebagai perempuan. Perempuan seringkali dianggap lebih rendah dan lebih lemah dibandingkan laki-laki. Hal ini semakin dilanggengkan dengan stigma-stigma yang selalu dilekatkan kepada perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh utama untuk anak-anaknya. Seakan-akan perempuan seperti dibatasi untuk mengeksplor kegiatan lain. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang permasalahan ini, selanjutnya kita akan belajar tentang konsep gender atau kodrat perempuan. Berikut ada 3 poin tujuan pembelajaran yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Pertama, kita akan belajar bagaimana membedakan jenis kelamin dan gender. Kedua, kita juga belajar perbedaan dan pembedaan gender. Ketiga, kita akan belajar tentang kodrat perempuan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan netizen. Definisi seks sendiri dimaknai dalam 2 pengertian, yaitu seks sebagai jenis kelamin dan seks sebagai aktivitas berhubungan seksual. Namun, dalam konteks pembelajaran ini, kita akan lebih menggunakan definisi seks sebagai jenis kelamin. Jenis kelamin adalah kategori biologis yang tidak dapat dirubah dan menjadi ciri khas sebagian besar makhluk hidup atau sesuatu hal yang bersifat alamiah dari Tuhan. Jenis kelamin yang berbeda disebabkan karena perbedaan susunan kromosom di dalam tubuh seorang manusia. Kromosom XX akan membentuk jenis kelamin perempuan dan kromosom XY akan membentuk jenis kelamin laki-laki. Pada beberapa kasus langka, seorang mungkin bisa lahir dalam kondisi lebih dari 2 kromosom atau XXY. Atau bahkan 1 kromosom XO dan biasa disebut intersex. Lalu bagaimana penggunaan kata seks dan gender yang sesuai? Menurut psikolog Rhoda Anger, ia menganjurkan penggunaan kata seks yang hanya untuk merujuk mekanisme biologis tertentu, yaitu kromosom seks. Ia menegaskan istilah gender justru digunakan untuk membahas aspek-aspek sosial, budaya, psikologis yang berhubungan dengan sifat, norma, stereotip, serta peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang dibentuk atau dikonstruksikan secara sosial kepada perempuan dan laki-laki adalah gender, sehingga gender harus dipahami sebagai sesuatu yang tidak bergantung pada jenis kelamin biologis seseorang. Perbedaan dan pembedaan gender adalah 2 hal yang berbeda. Sederhananya, perbedaan gender yang merujuk perbedaan-perbedaan sosial dan psikologis yang dibentuk atau dikonstruksikan secara budaya atau perempuan dan laki-laki. Perbedaan gender terbentuk dan dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan pengalaman hidup seseorang dalam masyarakat. Contohnya, laki-laki diajarkan untuk tidak menunjukkan emosi seperti menangis karena dianggap lemah. Sementara, perempuan dianggap lebih menerima rasa sedih dan menunjukkan emosi mereka secara terbuka. Di sisi lain, pembedaan gender menggambarkan proses di mana seseorang mengembangkan kesadaran akan identitas mereka sebagai individu yang terpisah dan berbeda dari individu yang lain, termasuk dalam hal gender. Pembedaan gender melibatkan pengakuan terhadap subjek dan hakikat manusia sesungguhnya. Pembedaan gender juga berarti memahami setiap orang memiliki subjektivitas dalam pengalaman yang unik. Hal ini bisa menjadi baik atau buruk tergantung perspektif yang digunakan untuk melihat seseorang lain yang di luar dari diri kita. Implementasi baik dari pembedaan gender misalnya, seorang guru menyadari bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki cara belajar dan kebutuhan yang berbeda. Guru berusaha untuk mengadaptasi metode pengajaran, mendorong murid perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pelajaran sains dan matematika, serta mendukung murid laki-laki untuk mengekspresikan diri dalam bidang seni dan bahasa. Guru mendorong kolaborasi antar murid perempuan dan laki-laki dalam proyek kelompok dan memastikan bahwa semua murid memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Masih dari kasus yang sama, implementasi buruk dari pembedaan gender dapat terlihat dalam proses pengajaran. Seorang guru justru tidak sengaja memperkuat perbedaan gender. Guru mengomentari betapa luar biasanya ketika seorang anak perempuan dapat menguasai konsep matematika yang sulit atau ketika seorang anak laki-laki menulis puisi yang indah.
seolah-olah pencapaian tersebut tidak biasa bagi gender mereka. Kenapa penting buat kita untuk tahu tentang pembedaan gender? Ya, jawabannya adalah pembedaan gender tidak hanya untuk persepsi saat kita melihat yang lain dari orang lain jika dibandingkan dengan diri kita, tetapi juga subjektivitas atau ciri khasnya. Kita akan lebih memahami betapa kompleksnya persepsi atau suara pendapat yang dimiliki masyarakat tentang perempuan. Berdasarkan perbedaan dan pembedaan gender, sangat mungkin loh bagi perempuan menerima ketidakadilan karena perempuan menjadi terpisah dan untuk dibedakan dengan yang lain. Akibatnya, perempuan merasa menjadi tidak aman karena dirinya sebagai orang yang terpisah dari laki-laki. Berangkat dari pemahaman ini, kita jadi paham mengapa perempuan kemudian berkumpul bersama untuk menyuarakan ketidakadilan. Benar, karena perempuan menemukan kesamaan di antara mereka, yaitu sama-sama mengalami pembedaan gender dalam kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak yang salah memahami konsep gender sebagai usaha untuk melawan kodrat perempuan, jadi sekarang kita juga belajar tentang apa saja yang termasuk kodrat perempuan. Kodrat sebetulnya berasal dari bahasa Arab yang artinya kekuasaan dan kemampuan. Salah satu makna kodrat adalah suatu kondisi yang telah ditetapkan sejak awal oleh Tuhan terhadap seseorang. Selain kodrat, biasanya kita juga menyebutnya dengan takdir. Nah, apa sih itu kodrat perempuan? Kodrat perempuan berarti sesuatu yang melekat secara penciptaan dalam diri perempuan atau fitrah dan membedakannya dari laki-laki dalam beberapa hal. Kelamin perempuan atau vagina, rahim atau uterus, dan kelenjar payudara merupakan kodrat perempuan. Selain daripada itu, tidak jauh berbeda dengan laki-laki, bahkan bisa sama saja. Karena masih banyak yang salah memahami konsep gender sebagai usaha untuk melawan kodrat perempuan, jadi sekarang kita juga belajar tentang apa saja yang termasuk kodrat perempuan. Kita coba belajar dari contohnya Mia ya. Dari uraian tersebut, Mia adalah perempuan secara jenis kelamin dan gender. Ciri jenis kelamin yang ada pada Mia itu terdapat organ reproduksi perempuan seperti ovarium dan rahim. Selain itu, Mia juga memiliki payudara. Sebagai ciri khas tubuh perempuan, ekspresi gender Mia pun juga menyematkan nilai-nilai feminim seperti gaun berwarna pastel dan rambut panjang ikalnya yang dikuncir. Sehari-hari Mia menyukai aktivitas memasak, membersihkan rumah, dan make-up, dan konstruksi sosial terhadap perempuan umumnya. Dengan memahami konsep gender dan kodrat perempuan, kita semakin tahu perbedaan mendasar serta mengapa perempuan begitu dibebankan pada ekspektasi sosial mengenai keperempuannya. Ikuti materi selanjutnya ya, tentang kesetaraan dan keadilan gender. Sampai jumpa!